Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita percaya kasih Yesus selalu menyertai kita. Salam kasih buat saudara seiman yang ada di Pekan Kertamarudu, Jemaat Parong Pos Peminjilan Ghana, dan seluruh jemaat Tuhan manapun kita berada. Tetap kuat, tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulakan ibadah online pada pagi ini, mari sediakan hati kita dengan mengangkat lagu saat teduh ini,
Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk doa pembukaan ibadah. Berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau sentiasa memberikan pernyataan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari memuji Tuhan dengan mengangkat lagu pujian seterusnya. Hati yang gembira adalah obat.
adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan, mari kita nyanyikan lagu seterusnya, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah
Saudara, mari tenangkan hati memanjatkan doa pengakuan dan pengampunan dosa. Dipersilakan pendeta untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa di dalam doa pengampunan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan, bahkan kami tidak segan menyakiti hati sesama kami. Kami menyadari kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami sehingga kami boleh bebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Ini doa pengampunan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pembacaan teks Alkitab pada pagi ini dipetik daripada Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan semangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri untuk melafazkan pengakuan iman rasul itu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita teruskan ibadah kita. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari sediakan hati kita dengan mengangkat lagu penyembahan ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Masa dan ketika ini, tibalah waktunya kita belajar firman Tuhan. Kalau itu, saya persilakan Pendeta Elda untuk menyampaikan khotbah pada pagi ini. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama beribadah di dalam talian. Kami juga mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, moga kuasa daripada Roh Kudus Tuhan menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk dapat memahami firman Tuhan. Berkati kami yang mengikuti ibadah talian ini, agar kami dapat disegarkan dan dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa kami Bapa. Kami sambut firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Di sini bercakap tentang pelayanan Paulus di Tesalonika. Nah, di dalam teks ini, ayat 1 hingga ayat yang ke-12, saya mengambil satu tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yang dimana saya ambil tema melayani dengan hati yang tulus. Kalau kita lihat di sini teks ini dari ayat 12 hingga ayat yang dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12, dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus sering mengalami penganiayaan. Nah, dalam hal yang sama terjadi ketika dia pergi memberitakan Injil di Tesalonika. Nah, meskipun ada banyak hambatan dan juga tantangan yang besar, dengan anugerah Tuhan, Paulus dapat tetap berani datang untuk memberitakan Injil di Tesalonika. Nah, kita dapat lihat ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2, di mana kedatangannya ke Tesalonika itu tidak sia-sia karena Injil yang diberitakannya itu bersemi di dalam hati jemaat Tesalonika. Kalau kita lihat ayat 1 hingga ayat yang ke-2, dia katakan di sana, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Di sini kita dapat melihat bahwa sekalipun Paulus mengalami penganiayaan ketika memberitakan Injil di kota Tesalonika, anugerah Tuhan terus menyertai di dalam pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Nah, mengapa mereka menyebut Injil yang Paulus beritakan? Yang saya maksudkan di sini adalah mengapa mereka menyambut Injil yang Paulus beritakan. Kenapa? Karena Paulus memberitakan Injil dengan maksud yang murni. Karena Paulus memberitakan firman Tuhan tanpa tipu daya. Dan juga Paulus memberitakan Injil dengan maksud motivasi yang tidak tersembunyi. Kalau kita lihat ayat yang ketiga dikatakan sana, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Nah, mengapa mereka menyambut Injil Paulus? Karena Paulus memberitakan Injil dengan maksud yang murni, dengan maksud tanpa tipu daya dan juga tidak ada motivasi yang tersembunyi. Paulus menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Ayat yang keempat di sana dikatakan, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah, Paulus menyadari bahwa Allah yang telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan itu kepadanya. Nah, dia memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan pujian dan mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan sana, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia.
baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, di sini Paulus tidak memberitakan Injil juga bukan untuk mau mendapatkan pujian dan juga mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, baik jemaat di Tesalonika maupun Tuhan sendiri tahu, dan Tuhan sendirilah yang menjadi saksinya bahwa Paulus memberitakan dengan motivasi yang benar. Ayat 5 dikatakan sana, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Ayat 10 dikatakan lagi, dia bilang kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Nah, Paulus memberitakan Injil, melayani dan juga mengajar dengan penuh kasih dan keramahan, serta dia rela berbagi hidup dengan jemaat di Tesalonika. Kita dapat lihat ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah, di sini dia rela berbagi hidup dengan jemaat di Tesalonika seperti kasih seorang ibu dalam mengasuh dan juga mendidik anak-anaknya. Nah, dalam hal ini Paulus telah memberikan teladan dengan berusaha dan berjerih lelah bekerja, di mana dia membuat kemah ya, untuk memenuhi keperluan hidup mereka sendiri dan juga rakan-rakan sekerjanya, supaya dalam memberitakan Injil mereka tidak menjadi beban mereka. Kita dapat lihat ayat 7 dan juga ayat yang ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan sana, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Nah, dalam hal ini Paulus memberikan teladan dengan berusaha dan berjerih lelah bekerja, di mana mereka membuat tenda, ya, membuat kemah untuk memenuhi keperluan hidup mereka sendiri dan juga rakan-rakan sekerjanya, supaya itu mereka tidak memberitakan Injil, tidak menjadi beban. Ya, selain itu Paulus juga bagaikan seorang bapak yang tegas dan juga penuh disiplin sebagai anak-anak. Ya, di dalam ayat yang ke-11, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, dia menasihati dan juga menguatkan mereka secara pribadi di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Paulus juga mendorong mereka untuk hidup sesuai kehendak Allah yang telah memanggil mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan kemuliaannya. Dalam ayat yang ke-12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, kita perlu menyadari bahwa kita melayani karena Tuhan telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Ya, oleh karena itu kita harus melayani dengan motivasi yang benar dan bukan dengan mencari pujian serta keuntungan sendiri. Nah, tujuannya adalah supaya menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, motivasi pelayanan yang diajarkan sesuai Alkitab adalah pelayanan yang dilandasi dengan ketulusan. Ya, ketulusan akan membuat pelayanan kita bertahan lama. Nah, ketulusan kita dalam melakukan pelayanan akan berdampak luas. Dan ketulusan kita dalam melakukan pelayanan itu memuliakan Tuhan. Ya, pelayanan yang tulus itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat ayat yang kelima, poin pertama saya, ayat yang kelima berkata, karena kami tidak pernah bermulut manis. 5e. Tidak bermulut manis. Pelayanan yang sejati yang sudah dilakukan dengan segenap tenaga kadang-kadang dapat merusak karena ketidakmampuan menjaga mulut. Sekali lagi, pelayanan sejati yang sudah dilakukan dengan segenap tenaga kadang-kadang boleh merusak karena ketidakmampuan menjaga mulut. Ya, pelayanan atau ibadah yang tidak disertai dengan mengekang lidah maka akan berujung pada kesia-siaan belaka. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Nah, biarlah perkataan kita itu segerak
dengan apa yang kita pikirkan dan juga apa yang kita lakukan di dalam pelayanan. Ya, seperti mana di dalam ayat yang kelima berkata, kami tidak pernah bermulut manis. Paulus di dalam memberitakan Injil tidak pernah bermulut manis. Dia adalah orang yang kita kenal, orang yang berterus terang. Apalagi bercakap soal kebenaran firman Tuhan, Paulus tidak kompromi. Sebab itu, sama halnya di dalam kita mau memberitakan Injil di masa hari ini. Ya, pelayanan yang sejati sudah dilakukan dengan segenap tenaga itu dapat merusak karena ketidakmampuan menjaga mulut. Jadi mari kita menjaga mulut kita sesuai dengan pikiran dan juga kelakuan kita. Ya, biarlah perkataan kita itu serentak dengan apa yang kita pikir dan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan. Nah, perkataan yang dipakai untuk menyampaikan maklumat benar itu untuk membangun dan juga menguatkan orang lain. Sebab itu hati-hati kita menggunakan mulut ataupun perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita. Ya, mari biarlah kita belajar untuk berkata yang benar. Ya. Nah, yang kedua, ayat yang kelima B, tidak memiliki maksud tersembunyi. Ya, ayat yang kelima B dikatakan sana, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Nah, pelayanan yang tulus bebas daripada pentingkan diri. Ya, sekali lagi, pelayanan yang tulus terbebas dari pentingkan diri. Nah, tidak ada maksud tersembunyi dalam pengabadian kita terhadap persembahan yang kita berikan kepada Allah. Nah, dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, segala yang kita perlukan. Karena itu hubungan pelayanan kita dengan Allah bukanlah sesuatu yang terjadi seperti transaksi, seperti seorang yang berdagang yang memikirkan untung rugi. Ya, kiranya Tuhan menemukan ketulusan di dalam hati kita saat kita melayani Dia. Nah, sekali lagi, tidak memiliki maksud yang tersembunyi. Ya, pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang bebas daripada pentingkan diri sendiri. Jadi, marilah kita melakukan dan juga melaksanakan pelayanan kita itu dengan hati yang tulus. Tidak ada maksud yang tersembunyi di dalam setiap tindakan dan juga di dalam kita melaksanakan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Ya, tidak memikirkan untung ruginya di dalam pelayanan itu. Karena apa yang menjadi keutamaan dan menjadi fokus kita di dalam pelayanan itu adalah Allah sendiri. Yang ketiga, terakhir ayat yang ke-6, tidak mencari pujian manusia. Ayat yang ke-6 saya baca di sini, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul. Paulus bilang kami tidak mencari pujian, sekalipun mungkin dia bilang layak, tapi kami tidak mencari pujian. Nah, siapa yang tidak senang dengan pujian ataupun penghargaan? Ya, setiap kita pasti suka dengan pujian daripada orang lain. Pasti kita suka dengan penghargaan-penghargaan. Tetapi itu bukanlah hal yang kita kejar dalam pelayanan. Karena satu-satunya penonton yang melihat pelayanan kita itu adalah Tuhan. Ya, biarlah pujian dan penghargaan dari Tuhanlah yang kita harapkan pada akhirnya. Ya, pujian manusia itu boleh berubah. Kadang juga hanya untuk menjilat. Ataupun kadang-kadang pujian itu asal bapak senang, asal ibu senang, asal pendeta senang, asal pastor senang, asal semuanya senang, ya. Pujian manusia itu boleh berubah. Kadang-kadang seperti mana yang saya katakan tadi, juga hanya untuk menjilat ataupun hanya mau menyenangkan hati seseorang itu saja. Ya, jadi saya pikir fokus pelayanan kita bukan untuk mencari pujian manusia semata-mata, tetapi apa yang kita lakukan semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pelayanan yang tulus, pelayanan yang indah, pelayanan yang berdampak luas itu adalah pelayanan yang hanya memuliakan nama Tuhan. Jadi marilah kita menghindari daripada motivasi mencari pujian manusia semata-mata di dalam pelayanan kita. Marilah kita memulai setiap hari kita di dalam kehidupan ini dengan semangat melayani Tuhan Yesus, Sang Raja di atas segala raja, dengan penuh ketulusan. Maka pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, bahkan firman Tuhan pada pagi hari ini,
biarlah pelayanan kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya mau mencari pujian semata-mata ataupun penghargaan semata-mata terhadap manusia itu sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang membalas segala jeripayah ataupun segala usaha-usaha yang kita lakukan, karena semuanya itu hanya kembali kepada Tuhan. Jadi marilah kita mulai hari ini di dalam kehidupan kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan, karena semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Marilah kita melayani dengan tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Apa yang kita buat ini bukan hanya untuk mencari penghargaan semata-mata kepada manusia. Kenapa orang mau mendengar firman Tuhan bahkan menyimpannya di dalam hati mereka? Semua itu karena ketulusan dan juga motivasi kita dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi marilah kita terus meneladani kehidupan Rasul Paulus. Kebenaran harus diberitakan, kebenaran harus dinyatakan. Karena itu ada ramai jiwa-jiwa dapat dimenangkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita beritakan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan dan pelajari pada pagi hari ini. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi seperti Rasul Paulus, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, di dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, semangat yang baru dalam kami memberitakan firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami, sekalipun ada banyak hambatan, sekalipun ada banyak fitnaan, mungkin dimaki, dicaci dan sebagainya. Oleh karena kebenaran-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, penghiburan untuk kami melalui hari-hari kami dengan pertolongan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta atas firman Tuhan yang dikongsikan sebentar tadi. Marilah kita semua tetap setia melakukan kehendak Bapa sesuai dengan firman yang diajarkannya. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan satu lagi lagu penyembahan, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Seterusnya, sekali lagi dipersilakan pendeta untuk membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersyafaat sama. Kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Kita juga berdoa untuk iman jemaat Tuhan di Pekan, Parong, dan juga Ghana, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita juga berdoa pihak hospital yang melaksanakan vaksinasi agar masyarakat memberi kerjasama dalam vaksinasi ini untuk memutuskan penularan COVID ini, virus COVID. Kita juga berdoa untuk kesehatan kita bersama-sama, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kita juga berdoa bagi pekerjaan jemaat. Kita berdoa bagi pemulihan ekonomi negara. Kita berdoa bagi guru-guru dan juga pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di rumah, dan juga guru-guru yang mengajar secara talian. Kita berdoa untuk pergumulan yang mereka hadapi. Kita juga berdoa buat keuangan gereja, paroki, dan juga pusat yang terjejas oleh karena pandemik ini. Mari kita berdoa. Siap pimpin kita di dalam doa ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menguat dan meneguhkan kami dalam kami melaksanakan, bahkan menyebarkan, bahkan mengungsikan kebenaran Tuhan, agar kami lebih berani lagi seperti Rasul Paulus
apapun yang kami beritakan, firman-Mu, bahkan kebenaran-Mu yang ditegakkan. Berkatilah kami, berikanlah kami hati yang tulus melayani Tuhan, agar melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menjadi saluran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat iman jemaat Tuhan, baik jemaat di Pekan, baik jemaat di Parong maupun jemaat di Gana. Tuhan, kami berdoa buat iman mereka agar semakin hari semakin bertumbuh, bahkan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bila kiranya dimanapun jemaat kami berada, baik yang terpaksa berjauhan dengan ahli keluarga, istri, suami, anak-anak, oleh karena pandemik ini, kami berdoa dimanapun mereka berada, kami percaya pertolongan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan terus menyertai dan memberikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa usaha kerajaan untuk melaksanakan vaksinasi agar masyarakat dapat memberi kerjasama, mainkan peranan penting agar penularan wabak ini semakin hari semakin dapat ditangani oleh karena kerjasama daripada masyarakat. Kami berdoa juga buat jemaat kami yang mungkin masih merasa takut dan was-was. Kami berdoa Tuhan agar berita-berita yang tidak sahih dilumpuhkan, agar mereka punya keberanian untuk menerima vaksin demi melindungi bahkan menjaga keluarga bahkan masyarakat. Kami juga berdoa buat kesehatan bagi jemaat Tuhan, bahkan anggota keluarga kami, bahkan dimanapun orang-orang Kristen, bahkan seluruh masyarakat yang terkena jangkitan COVID ataupun yang mudah dijangkiti. Kami berdoa semoga Tuhan melindungi dan memelihara mereka dan bahkan menjauhkan mereka daripada sakit penyakit ataupun wabak ini. Kami berdoa agar mereka dilindungi dengan kuasa daripada Tuhan sendiri, bahkan lebih bijaksana dalam menjaga dan juga memelihara kesehatan dan juga persekitaran. Kami juga berdoa buat pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan yang terjejas, yang mungkin juga kehilangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan ada rancangan tersendiri di dalam kehidupan mereka. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, bahkan Kau pasti mempercukupkan keperluan keluarga yang memerlukan perhatian daripada segi makanan maupun dari segi material. Kami berdoa agar Tuhan menggerakkan orang-orang yang bermurah hati, bahkan yang mau memperhatikan keperluan jemaat-jemaat kami yang berkekurangan. Kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi negara kami. Disebabkan wabak ini, ekonomi negara kami semakin merosot. Kami juga berdoa Tuhan campur tangan agar diberi kebijaksanaan buat pemimpin-pemimpin rakyat kami untuk menangani hal ini. Kami juga berdoa buat guru-guru, bahkan anak-anak sekolah yang terpaksa mengajar dan juga belajar di dalam talian. Ini menjadi satu pergumulan yang besar bagi para guru, baik di peringkat menengah, sekolah rendah, bahkan peringkat-peringkat atas. Kami berdoa agar mereka diberi hikmat, kesabaran, dan juga semangat untuk mereka terus mengajar dan belajar. Kami juga berdoa buat keuangan gereja, paroke, dan juga pusat yang terjejas akibat wabak ini. Kami berdoa, Tuhan, Engkau punya rancangan tersendiri. Pasti Engkau mencukupkan segala keperluan yang diperlukan bagi keuangan gereja kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, bahkan serta kemurahan-Mu, agar keuangan kami dapat ditangani dengan lebih baik lagi di musim pandemik ini. Tuhan, inilah doa-doa syafaat yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan masa dan waktu Tuhan sendiri. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ruang pengumuman, seperti biasa, persembahan kita boleh salurkan kepada bendahari jemaat atau boleh terus transfer online bank in account gereja. Untuk informasi pelayanan dan aktiviti terkini akan dikongsikan melalui grup dan Facebook kita. Oke, sebelum itu, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi ini, mari sama-sama menyanyikan lagu pujian ini. Ada satu sobatku.
satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Untuk doa syukur, doa Bapa kami, dan doa berkat, sekali lagi dipersilakan pendeta untuk membawa kita dalam doa. Baik, bagi mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa di dalam doa syukur, doa Bapa kami, dan doa berkat. Saya akan pimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat-berkat-Mu melimpah menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan nyata, bahkan kuasa Tuhan melindungi dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin, amin,
Shalom dan selamat pagi semua. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat